akan main doa mewah, tapi aku akan pakai cerita ya. Tapi tiba-tiba juga dia muncul di belakang aku. Now shaking, drinking all this coffee. This last few weeks have been exhausting. Halo guys, kembali lagi di channel Bi Marbi. Kali ini aku akan ngelanjutin cerita horor yang udah kalian tulis di kolom komentar. Dan ini udah masuk ke part 13. Jadi teman-teman, kalian kalau punya cerita horor boleh kirim ke kolom komentar ya. Yang ceritanya menarik dan jalan ceritanya aku bisa baca, akan aku ambil. Oke, kita lanjut aja ke ceritanya. Tapi jangan lupa di subscribe dulu ya channel ini ya. Terima kasih. Cerita pertama ditulis oleh akun yang bernama Amira Channel. Hai kakak, namaku Mira, biasa dipanggil Mimi. Jadi, pada tahun 2021, aku kan lagi rebahan tuh, udah malam banget. Dan kakak aku Rohani itu iseng banget orangnya. Jadi, waktu itu aku keluar malam-malam. Terus, pas aku keluar, aku ketemu sama nenek-nenek yang aneh banget. Dia itu ngelambai tangan ke aku. Terus, tiba-tiba dia menghilang. Tapi, tiba-tiba juga dia muncul di belakang aku dan menangkap aku. Aku kaget. Terus besoknya ibu aku dan kakak aku Rohani sangat khawatir sama aku. Dan ibuku menelpon nenek kakekku di kampung. Pas nenek kakekku datang, mereka terus ke lokasi dan menemuiku sudah pingsan. Jadi itulah ceritaku. Oke, terima kasih Amira. Jadi si Amira ini tuh waktu malam-malam gitu ya, kan dia tuh disuruh sama kakaknya gitu, karena emang kakaknya kan lagi iseng kan sama dia. Pas dia di jalan itu ternyata dia malah melihat seorang nenek yang lagi melambaikan tangannya ke arah dia, padahal dia juga nggak kenal tuh sama nenek itu. Terus tiba-tiba neneknya menghilang. Pas neneknya menghilang, tiba-tiba juga neneknya tuh udah ada di belakang dia dan kayak mau nangkep dia gitu. Terus karena dia kaget, dia tuh sampai pingsan, tau gak sih guys. Akhirnya orang tuanya tuh nelpon kakek neneknya dan dia ditemukan udah pingsan gak sih di situ. Aneh banget sih. Cerita kedua dari akunnya bernama It's Me Nikki. Halo kak, aku mau cerita horor, boleh kan? Jadi aku itu lagi tidur. Nah, aku itu kebangun waktu malam-malam. Aku tuh kayak dengar ada suara di kamar mandi, kayak suara keran yang lagi hidup. Di situ aku masih berpikir positif. Aku kira itu kakak aku yang lagi ke kamar mandi. Padahal ternyata kakak aku tuh lagi tidur di rumah nenek. Dan juga saat itu orang tua aku juga lagi tidur semua. Karena aku ketakutan, jadi di situ aku langsung tidur. Tiba-tiba waktu malam aku kebelet pipis. Pas aku kebelet pipis, aku minta anterin mama ke kamar mandi. Pas aku udah masuk ke kamar mandi, ternyata nggak ada siapa-siapa dong di kamar mandi. Jadi sampai saat ini aku nggak tahu siapa ya waktu itu di kamar mandi. Oke, terima kasih ceritanya dari Ismi Niki. Oke, jadi dia tuh menceritakan kalau malam-malam gitu kan di kamar mandinya dia tuh ada suara keran, guys. Karena mama papanya udah tidur kan, dia mungkin berpikir oh itu mungkin kakaknya dia gitu. Ternyata dia tuh baru ingat kakaknya dia kan lagi tidur di rumah neneknya. Terus siapa dong yang di kamar mandi itu malam-malam lagi ngidupin keran gitu. Dan pada saat dia ke situ kan mau kencing kan, dia dianterin sama mamanya. Ternyata bener aja dong guys, nggak ada orang di kamar mandi. Jadi siapa guys yang di kamar mandi pada saat itu? Cerita selanjutnya dari akun yang bernama Nur Asmi. Jadi pas aku lagi sholat maghrib di rumah nenek aku, pas itu aku sholat di kamar nenek aku sendiri. Pas mau sholat, aku kayak ditarik gitu. Nah aku pun langsung panik, terus pindah ke tempat lain atau di ruang tamu gitu. Ini cerita yang kedua, dia langsung nambahin cerita ya. Ini kejadiannya beda cerita ya kak. Nah pas itu aku lagi mau wudhu. Di situ posisi aku di rumah sendiri. Mama papa aku lagi pergi. Di situ waktunya udah sore, mau hampir maghrib. Aku mau mandi sekalian wudhu. Pas itu aku kayak dengar suara ketokan pintu lebih dari 3 kali. Terus aku buka pintunya, tapi nggak ada siapa-siapa di situ. Aku takut, terus aku langsung telepon mama aku. Mamaku suruh aku cepet-cepet mandi, terus sholat maghrib, dan alhamdulillah mamaku udah pulang. Di situ aku udah lega. Oke, jadi ceritanya si Nur Asmi ini guys, ini ada dua cerita ya yang sama-sama diganggu oleh makhluk. Yang pertama, dia itu tuh lagi sholat di tempat tidur neneknya, tapi kayak ada yang narik-narik gitu.
karena dia agak aneh, dia tuh pindah ke ruang tamu guys. Itu cerita yang pertama. Yang keduanya itu, ini waktu dia mau mandi. Pas dia mau mandi, kok ada orang yang ngetuk-ngetuk pintu, tapi pas dia buka ternyata nggak ada orang guys. Di situ dia karena takut, dia kan di rumah sendirian, dia pun nelpon mamanya tuh, dan kata mamanya suruh cepet-cepet aja mandinya terus langsung sholat maghrib. Terus waktu udah dia sholat maghrib, akhirnya mamanya pun pulang deh. Cerita ketiga ditulis oleh akun yang bernama Agnia. Halo, namaku Agnia, aku mau ceritain pengalaman horor aku. Ini pengalaman ceritaku dulu, langsung aja kita mulai ceritanya. Oke, aku dan keluargaku pulang kampung. Dulu aku sering main sama teman-teman di kampungku, namanya Arif, Chandra, dan juga Akbar. Singkat cerita, aku, Akbar, dan Arif lagi main sepeda. Sepedanya punya sepupuku. Kita main sepedanya gantian. Oh iya, di situ udah mau menjelang maghrib. Kata sepupuku si Arif, dia ketemu orang baju putih, muka pucat, dan diam terus. Aku nggak percaya dong, dan aku coba naik sepeda ngelewati mbak-mbak yang dibilang Arif tadi. Aku nggak nemu mbak-mbak yang dibilang Arif tadi. Pas aku mau muter balik, aku jatuh sendiri, dan sepedanya berat banget, kayak ngerasa lagi ngeboncengin orang gitu. Untung aja aku nggak apa-apa pas jatuh, nggak ada yang luka. Aku cerita dong ke Arif dan Akbar. Mereka nggak percaya dan akhirnya Akbar nyobain. Dan benar, dia ada kejadian ini pas mau muter balik. Ada mbak-mbak nunjuk si Akbar. Mbak-mbaknya ngunjungin Akbar. Akbar dipegang pundaknya. Si Akbar ketakutan. Tiba-tiba mbak-mbaknya udah nggak ada di situ. Terus Akbar langsung jatuh. Akbar jatuh, dia berdarah. Si Akbar ngedengar bisikan yang isi katanya, belakangmu. Akbar langsung ambil sepeda dan dia ke kita. Sudah azan maghrib, malam pun tiba. Arif sudah tidur, tetapi aku belum. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Aku pun lihat di jendela, ternyata gak ada siapapun. Aku pun langsung pura-pura tidur. Setelah itu aku merasakan kesakitan di kaki aku. Ternyata kaki aku tiba-tiba berdarah. Setelahnya nggak ada lagi cerita horor. Oke, makasih. Oke, ini cerita ini yang dari Agnia ini ceritanya panjang sekali ya. Jadi intinya ini ya guys, dia tuh waktu sore-sore itu kan lagi main sama temen-temennya. Nah, pas dia lagi main itu ketemu mbak-mbak yang mukanya pucat, bajunya putih gitu. Ini sore mau maghrib ya. Pas dia ke situ kan ternyata mbaknya nggak ada, tapi waktu dia lagi naik sepeda itu kan dia putar balik. Malah dia tuh ngerasa kayak dia tuh lagi ngeboncengin orang itu, padahal dia di situ nggak lagi ngeboncengin orang. Nah, terus habis itu si temannya itu kan nggak percaya ya. Terus temannya tuh nyoba tuh si Akbar. Pas si Akbarnya ke situ, si Akbarnya nggak lihat siapa-siapa kan. Terus pas si Akbarnya mau muter balik juga, dia tuh tiba-tiba ngelihat mbak-mbak itu tuh. Terus dia pun jatuh. Dan pas dia jatuh itu, dia itu ngedenger ada suara orang yang kayak di belakang dia gitu, kayak suaranya kayak bilang di belakangmu gitu. Mungkin maksud suara itu dia tuh disuruh noleh ya, tapi karena dia nggak mau, dia pun akhirnya cepet-cepet pulang gitu. Nah, pas malamnya ini si Agnia ini dia itu ngedengar suara yang ketuk-ketuk gitu. Pas dia buka nggak ada orang kan. Tiba-tiba pas udah malam, kaki dia tuh ngerasain rasa yang sakit. Waktu dia lihat, kakinya tiba-tiba berdarah. Kira-kira kalian tahu gak sih kenapa kaki dia tiba-tiba berdarah? Cerita selanjutnya dari Edit Country Humans Uwu. Hai, aku mau cerita pengalamanku saat aku kelas 3. Aku ke toilet. Saat ke toilet, tiba-tiba ada yang tertawa. Terus aku melihat ke depan toilet, tiba-tiba aku melihat nenek-nenek yang sepertinya lagi mencari cucunya. Dia bertanya ke aku, "Hai, kamu lihat cucuku tidak?" Kata nenek itu. "Siapa namanya?" kata aku bertanya. "Namanya Fania," kata neneknya. "Itu temanku, Nek," kataku. Terus waktu aku kedip, nenek itu tiba-tiba hilang. Terus pas aku kedip, nenek itu malah udah hilang. Aku ingat nenek itu pernah berkata ke aku. Ia berkata, "Jika temanmu itu nakal, tolong cucu supaya tidak nakal." Oke. Jadi ini ceritanya itu tuh, dia itu kan lagi ke kamar mandi ya, ke toilet sih, toilet sekolah gitu. Tapi di toilet sekolah kenapa tiba-tiba ada nenek-nenek gitu kan ya. Terus si nenek ini tuh tanya ke dia gitu, kenal nggak sama cucunya gitu, namanya Fania. Ternyata Fania ini temennya si ini, orang ini, anak ini gitu. Tiba-tiba nih nggak tahu kenapa waktu dia lagi kedip,
neneknya tiba-tiba udah hilang aja gitu. Ini aneh banget sih. Next ke cerita selanjutnya dari akun yang bernama Bubble. Hai kak, aku mau cerita nih. BTW aku Adityo. Itu kak, nah tadi aku habis sholat subuh. Nah di rokaat pertama pas aku lagi sujud, aku dengar suara kayak ada barang jatuh. Nah di situ aku masih positive thinking aja. Mungkin itu abang aku yang baru bangun tidur. Di situ aku sholatnya sendiri di ruang tamu. Aku sholatnya deket banget sama motor papa aku. Nah, di rokaat kedua, aku ngerasa ada yang ngikutin aku. Terus aku denger samar-samar ada yang nangis gitu. Terus ada suara badrang jatuh lagi. Di situ untungnya aku udah selesai sholat. Aku kan nanya ke mamaku bilang, mungkin itu suara adik kamu mau ajak main. Aku kaget dong karena adikku udah meninggal karena tabrak lari. Oke, jadi ceritanya si Adityo ini guys, dia itu tuh kan lagi sholat. Tapi pas dia sholat itu ada yang semacam makhluk yang mengganggu dia kayak ngejatuhin barang. Terus ada suara yang nangis juga. Dan waktu dia tanya ke mamanya ternyata itu tuh kata mamanya tuh mungkin itu adik dia yang udah meninggal yang lagi pengen ngajakin dia main gitu. Agak serem juga sih ya. Oke teman-teman, sepertinya ceritanya sudah sampai di situ aja karena ini ceritanya yang udah aku sortir tuh aku dapetnya segini ya. Buat teman-teman, kalau cerita kalian bagus terus penulisannya juga enak dibaca, kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa di-subscribe, di-follow juga TikTok aku. See you next video and bye-bye teman-teman. Darkness take control. Oke, maaf kalau aku ambil cerita orang, tapi aku pengen aja gitu soalnya ceritanya bagus. Sudah ya, nanti kita buat keduanya, nanti kita nggak bakal pakai tutorial yang kita udah dari tutorialku ini. Dogi itu sama ini ya. Ini mah kita belum tamatin ya ini. Itu yang mana kata itu, bukan yang. Oke, kita akan memakai itu. Aku cari dulu ya itu.